ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Salam olahraga, jaya. Salam olahraga, salam olahraga, jaya. Oh, masih kelihatan semangat ya. Memang benar-benar pelatih dari program Sriwijaya Gold ini benar-benar semangat untuk up to date keilmuan sport science-nya ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini adalah rangkaian materi terakhir sebenarnya dari sesi bimbingan teknis dalam program Sriwijaya Gold 2028. Program dari KONI Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada hari ketiga ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama dalam kegiatan bimbingan teknis program Sriwijaya Gold 2028 di KONI Sumatera Selatan. Hadirin yang saya hormati ya, hari ini kita memasuki sesi pemaparan materi dari narasumber kita yang keenam, yaitu Ibu Profesor Dr. Fauzia Nuraini Kurdi SPKFR. Sebelum beliau memberikan materi, izinkan saya selaku moderator Selvi Atesia Kusumawati akan membersamai kegiatan pemaparan materi dari narasumber kita ini. Beliau adalah guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Selain di Fakultas Kedokteran di Universitas Sriwijaya, beliau juga beberapa kali mengajar di program studi pendidikan jasmani dan kesehatan di Universitas Sriwijaya juga. Maka sport science di Sumatera Selatan ini alhamdulillah sering berkolaborasi dengan tim medis, terutama Ibu Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kemudian beliau adalah juga salah satu dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang. Jadi beliau dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Kota Palembang. Nah, materi ini insya Allah sangat relevan dan relate dengan para pelatih yang biasa menghadapi atlet-atlet di lapangan yang berhubungan dengan cedera ya, karena memang kita tahu tidak ada siapapun yang mau dalam kondisi cedera ya. Namun dalam proses atau program latihan itu seringkali terjadi, baik itu cedera ringan maupun cedera berat. Tapi yang mesti kita upayakan bersama adalah bagaimana program latihan kita itu tidak menyebabkan cedera Bapak Ibu ya. Melalui apa? Melalui pengetahuan. Dan insya Allah hari ini bersama narasumber ya, Ibu Profesor Dr. Fauzia Nuraini Kurdi SPKFR akan memaparkan materi yang berkaitan dengan cedera. Kepada Ibu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mohon izin mengenai cedera olahraga dan rehabilitasinya ya. Mungkin bisa slide-nya Mas? Sudah ada slide-nya Mas? Oh, oke. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, para pelatih ya, hebat. Pasti sudah banyak sekali asam garam mengenai cedera ya yang dialami oleh para atletnya. Oke. Ada yang pernah mengalami cedera olahraga nggak? Cedera di mana? ACL. Ya. Iya. Oke. Tugas saya adalah kita tuh kan artinya sesuatu yang sebelum olahraga kan normal-normal aja kan. Cuma pada saat berolahraga kita kena cedera dan tentunya cedera itu sangat merugikan untuk seorang atlet ya. Terus apakah mungkin begitu cedera akan kembali lagi bisa berfungsi sebagai olahraga? Ya, ada beberapa cedera yang perlu waktu yang lama dan itu sudah akan menghambat karirnya ya. Oke. Jadi arti rehabilitasi adalah bahwa bagaimana kita mengembalikan atlet yang cedera untuk kembali berfungsi lagi. Oke, slide pertama, please. Oke, ya. Ini paget yang mana, Mbak? Ini yang ininya untuk anunya warnanya untuk menunjuknya pointernya. Oh, oke. Ini lanjut. Oke. Oh, ini lanjutnya di saya ya. Sorry. Oke. Jadi rehabilitasi adalah bagaimana mengembalikan orang yang sudah cedera untuk kembali kalau bisa normal lagi. Sebagai piring, kalau piring itu pecah dan Anda akan bisa lem kembali, ada bekasnya enggak? Ya. Jadi kalau kita cedera insya Allah ada apa? Pasti ada bekasnya ya. Sangat sulit untuk kembali untuk menjadi normal ya. Begitu mengalami cedera sedini mungkin dalam 72 jam pertama kita sudah harus melakukan tindakan ya. Oke. Jadi untuk mengembalikannya dalam 72 jam, kemudian kita juga harus tahu bahwa ada dua macam jenis trauma. Ya, ini makro traumatik, artinya cedera yang besar itu terjadi pada keadaan akibat gaya yang kuat ya, gaya yang kuat, jatuh, tabrakan, robekan terjadi pada olahraga kontak seperti sepak bola dan rugby ya. Oke. Cedera ini bisa primer, kerusakan jaringan langsung, atau cedera sekunder ya, akibat transmisi gaya atau pelepasan mediator peredangan ya. Begitu kita kalau kena
kena sentuhan aja kadang-kadang bengkak ya. Itu apa artinya? Bengkak, kemerahan, panas, nyeri ya. Itu peradangan ya. Setiap sesuatu yang bersentuhan, tersentuh mengalami peradangan. Okay. Ini adalah beberapa lokasi hampir seluruh tubuh ya. Hampir seluruh tubuh bisa terjadi. Tadi katanya ada yang di bahu, di sini, di lutut dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di dalam bidang rehabilitasi yang dirasakan oleh atlet itu terutama adalah nyeri ya. Tidak hanya atlet. Pasien pun datang ke dokter biasanya karena nyeri ya. Nyeri ini harus kita atasi ya. Pereda nyeri, terutama kita kasihkan pereda nyeri, beberapa obat ya. Kemudian beberapa modalitas. Kita ada diberikan lampu inframerah, ultrason, ada laser, ada parafin, ada tapping ya. Jadi ini bisa membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan. Karena cedera tadi terjadi satu peradangan. Oke. Kemudian terjadi gangguan daripada fleksibilitas ya. Jadi kalau sudah kena cedera di sini tentunya akan sulit untuk menggerakkan daripada sikunya. Itu artinya gangguan daripada fleksibilitas ya. Dan ROM ini adalah luas gerak sendi. Setiap sendi kita itu mempunyai ada istilah luas gerak sendi. Pada keadaan cedera, luas gerak sendi ini bisa terganggu ya. Mungkin tidak bisa meluruskan, tidak bisa membengkokkan dan selainnya. Kemudian bagaimana dengan ketahanan? Ketahanan dan kekuatan. Jadi ketahanan adalah kemampuan kita untuk bekerja tanpa lelah ya, endurance ya. Kita mempunyai siapa itu? Petenis Taufik itu. Hidayat itu VO2 max-nya melebihi orang normal ya. Berarti dia mempunyai satu ketahanan endurance ya. Satu endurance ya. Kemudian kenapa saya bisa berdiri dengan santai? Karena saya mempunyai keseimbangan ya. Bapak Ibu jalannya tidak sempoyongan, tidak vertigo, karena kita mempunyai yang namanya keseimbangan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Kalau kita sakit kepala, ada darah tinggi, kita mengalami vertigo, berarti kita dalam keadaan tidak seimbang, imbalance ya. Jadi seorang dengan imbalance itu dilarang olahraga ya. Untuk olahraga kita harus mempunyai satu keseimbangan dan proprioceptive feeling sekitar kita. Ada enggak ini batu? Ada enggak ini selokan? Ada dan ini ya. Itu harus kita kuasai. Kemudian rehabilitasi di bidang sini itu kita mengembalikan fungsi ya. Atlet tadi karena cedera, terganggu, tidak bisa lagi main, tidak bisa lagi jalan, tidak lagi berlari, kita harus mengembalikan fungsinya tadi. Itu tujuan daripada rehabilitasinya. Kemudian seandainya karena cedera atlet tadi tidak bisa berjalan, dia harus menggunakan yang namanya ortotik ya. Ya, next. Ortotik. Oh, sorry. Saya sendiri ya. Ortotik ini adalah alat bantu seperti tongkat ya, wheelchair dan lain sebagainya ya. Kemudian bagaimana psikologi seorang yang mengalami cedera itu juga perlu diperhatikan.
Ini adalah beberapa tahapan rehabilitasi ya, sekedar diketahui saja. Ini adalah guidance untuk seorang dokter bagaimana melakukan rehabilitasi. Tahap awal untuk fase ini berlaku 4-6 hari, di mana tujuannya adalah melawan substansi yang berbahaya, membuang jaringan yang mati, dan meningkatkan pembentukan jaringan yang baru ya. Kemudian sesudah kerusakan ini, kalau ini sudah hilang, akan meredakan nyeri, dan penggunaan ini adalah awal. Kita tahu semua dengan metode RICE kan? RICE sudah tahu ya? Metode RICE. Rest, ice, compress, and elevation. Oke. Itu sudah mendunia, oke ya. Tahap kedua adalah 8-10 minggu, kemudian tahap lanjut 6-12 bulan. 6-12 bulan itu bisa terjadi pada orang dengan cedera ACL ya. Oke. Bagaimana untuk mencegah cedera? Pencegahan cedera itu yang penting, bagaimana kita supaya untuk tidak ini adalah mengetahui situasi di sekitar kita ya. Terutama kita harus latihan peregangan, mempersiapkan tubuh untuk berolahraga ya. Ini. Oke. Untuk supaya program rehabilitasi berhasil, kita tadi saya katakan mulai secepat mungkin. Kemudian kita harus mulai juga latihan, tapi latihan seperti apa? Kemudian kita menggunakan fasilitas yang tersedia. Oke, sesudah kena cedera, seorang atlet itu sangat berharap ya, apalagi atlet yang masih muda, masih produktif. Tentu apa sih? Kembali ke olahraga. Kita akan mengizinkan atlet tadi sesudah cedera, atlet tadi harus memenuhi standar ya. Kemudian mempunyai keterampilan spesifik kembali ke posisinya. Kemudian juga secara bertahap ditingkatkan bertanding. Sudah memenuhi syarat itu, atlet dapat mulai latihan kembali ke bidang olahraganya. Ini adalah 12 cedera, ada yang mengatakan 15, yang sering terjadi dari ringan sampai yang parah ya. Ini ada beberapa di sini, terkilir, strain, cedera lutut, otot bengkak, Achilles, patah tulang, dislokasi, rotator cuff. Cedera rotator cuff ini di mana Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang tahu? Pernah mendengar istilah rotator cuff? Belum? Di mana? Ada ibu ini yang tahu. Di bahu ya. Jadi ada di bahu kita itu ada 4 macam otot, singkatannya SIT, supraspinatus, infraspinatus, kemudian subscap dan teres minor. Itu otot penggerak bahu kita ya. Ini kalau sudah cedera agak payah juga untuk mengobatinya ya. Kemudian ini ada sprain, strain itu biasa, ada gegar otak. Dan yang paling sangat tidak enak ini adanya ACL ya. ACL di mana? Di lutut. Oke. Ada berapa ACL Pak? ACL and PCL ya, ada 2 ya. Jadi lutut kita tuh begitu kompleks. Lutut dibentuk oleh os femur dan os tibia dan fibula ya. Dia dikelilingi oleh ligamen MCL, LCL, dan di dalamnya ada ACL dan PCL. Oke, terkilir ini sering sekali. Kemudian strain, cedera otot, strain ya, strain.
T artinya otot ya. Jadi ingat, strain otot, pasti otot. Ya, ini otot yang terkena. Oke. Ini otot ya, ototnya. Kemudian kalau sprain apa? Bedanya dengan strain. Strain otot, kalau sprain menghubungkan dua tulang. Dua tulang kita dihubungkan oleh apa? Ligamen ya. Beda otot ya. Otot itu sambungan otot dengan tendon ya. Itu strain ya. Kalau ini sprain antara tulang and tulang ya, hingga terjadi pada persendian. Oke. Ini adalah sprain ya. Ini adalah ligamen pada ankle, ini yang sering sekali terjadi. Umpamanya kita mungkin jalan terus kecelkok gitu ya. Oke. Penyebabnya macam-macam, sprain dan strain ya. Jadi sering kalau sprain pasti pada sendi, kalau strain terjadi pada otot. Ya, gejalanya biasanya nyeri, bengkak, memar, kesulitan gerak, hampir sama gejalanya ya. Cuma tergantung kausanya. Kami sebagai dokter harus bisa mendiagnosa. Karena jangan sampai karena dia sprain kita obati sebagai strain, akan lain ya. Kita harus tahu di mana lokasinya. Ini kapan harus ke dokter ya? Kalau ada nyeri, ada bengkak ya, sulit jalan dan lain sebagainya. Ini tadi ice ya, rise ya. Ini adalah rest, ice, decompress S, elevation and compression, dikebet. Oke. Ini adalah ceritanya. Bagaimana mencegah ini adalah, saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa setiap olahraga harus warming up ya. Semua sendi harus digerakkan dan sebagainya. Melihat situasinya juga, apakah ada lapangan yang kurang baik. Insya Allah dengan begitu kita akan bisa mengatasinya. Sekarang cedera lutut. Ini yang paling sering ya. 40% daripada cedera sering terjadi pada lutut, terutama pemain bola ya. Bola kalau sudah kena ACL, waduh, kasihan ya. Oke. Anterior cruciate ligament, ACL anterior ya. Ini yang sering terjadi, adanya pembengkakan, gangguan mobilitas sendi. Ada 3 tingkatan ya. 3 tingkatan, kalau hanya robek masih mampu menjaga keseimbangan. Tingkat 2 kalau setengah. Tingkat 3 kalau sudah putus ya. Kalau sudah putus mau tidak mau harus diapain? Sambung dengan otot. Harus diganti dengan otot di otot quadriceps ini. Potong ototnya, pasang. Dia tidak bisa disambung dengan kawat ya. Oke. Tapi kalau yang ini kita bisa lakukan suntikan ya. Kita bisa stimulasi dengan suntikan. Suntikannya macam-macam. Ada proloterapi, kita suntikan gula, air gula. Kemudian atau PRP. PRP itu kita ambil darah kita putar masukin di sana, itu akan lebih cepat. Atau dengan secretum. Secretum ini yang terbaru dan termahal. Dia dari sel punca, stem cell ya. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya. Dari stem cell. Secretum. Jadi bisa ini. Tapi kalau sudah full tingkat 3, operasi. Full operasi ya. Kita tahu semua penyebab ACL mengubah arah pergerakan dengan cepat. Biasanya kan yang pemain bola itu muter-muter track ya. Dan akan berbunyi apa? Pada waktu putus pop gitu ya. Ya, itu bunyinya ya.
Oke. Ini gejalanya pastilah ya. Yang sakit, yang bengkak, sulit menggerakkan kaki, tidak nyaman saat berjalan. Ya, pokoknya sangat tidak enak. Oke. Nah, ini, oke. Ini adalah gambaran dari lutut, sendi lutut kita. Ini femur, ini tibia, ini fibula. Ini kalau kita tekuk, ini adalah ini ligamennya nih Pak, ya. Ini ACL, yang bawahnya itu PCL, ya. Ini kalau putus sobek, ya. Ini cedera ACL. Kemudian mencegahnya, ya mencegahnya biasalah ya. Latihan fisik pasti Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Mencegah ACL sudah tahu ya. Latihan fisik biasa, peregangan dan lain sebagainya, dan pemanasan. Oke. Kemudian latihan melompat dan mengubah arah ya. Itu untuk latihannya supaya tidak, biasanya kita lihat pemain bola itu lincah sekali dia. Kemudian meningkatkan ketangkasan. Kemudian nah, ini lutut kita ya. Lutut kita itu peliharalah ya. Kalau Anda tidak memelihara lutut kita, kita akan susah untuk mobilisasi. Kita akan susah untuk mobilisasi ya. Jadi di lutut kita ini ada berbagai ligamen. Ligamennya ACL, LCL, kemudian selain itu ada bantalan namanya apa? Meniskus ya. Begitu meniskus cedera juga itu akan mengalami kesulitan untuk kita memfungsikan daripada itu sebentar ya. Ini adalah stabilizer. Stabilizer itu menyebabkan kita sendi kita ini stabil ya. Kalau ada yang longgar, mungkin pernah melihat nenek-nenek kita kakinya O. Ya, kakinya O ya. Itu karena LCL-nya lateral kolateral ligamen penghubung femur dan fibulanya sudah longgar. Tapi kalau yang tipe X-Benen, sering pada anak gemuk jalannya X-Benen, itu karena kelemahan daripada medial. Medial itu di dalam, medial kolateral ligamen. Itu bisa kita terapi kalau mau ya. Jadi dinamik stabilizer daripada lutut ini adalah otot-otot kita semua. Ada otot di depan quadricep, di belakang hamstring ya. Itu yang betul-betul ania. Ini adalah otot ya. Ini tadi fungsi ACL dan LCL. Ini bagaimana ACL tadi putus dengan berapa ininya. Kemudian tadi ini ya, twisting ya. Bagaimana cedera terjadi? External rotation dan abduction. Abduksi itu artinya arah keluar, external rotasi itu berputar keluar ya. Ini sering sekali menyebabkan ACL ya, trauma pada lutut. Oke. Ini beberapa tesnya ya. Beberapa tesnya kita tahu. Dokter akan tahu tes daripada ini kalau cedera ACL, dan kita bisa menggunakan alat namanya ultrasound sehingga kita tahu putus sebagian, putus penuh, bagaimana tindakan kita selanjutnya. Ini ya. Ini tadi grade 1, grade 2, grade 3 daripada ACL-nya. Kemudian ini kalau ini yang ini PCL ya. PCL itu yang belakang. Itu juga pada saat benturan di belakang itu terasa juga nyeri ya, yang PCL tadi. Yang bersama juga ini PCL ya. Oke. Ini adalah beberapa tesnya. Oke.
Ini cedera lutut yang paling sering terjadi, ya. Ini ada dokter yang menceritakan bagaimana PCL. Bisa dinyaringkan suaranya, Mas? Ya. Putar, maka ligamen yang namanya PCL ini rentan untuk mengalami cedera, bisa tertarik bahkan bisa sampai putus. Bengkaknya sudah berkurang, si pasien ini mencoba putar, lututnya akan goyang lagi. Oke, ini adalah yang saya ceritakan tadi, medial collateral ligament. Medial itu artinya sebelah dalam, itu yang menghubungkan femur dengan tibia. Ini juga mengalami, kalau ini mengalami kelemahan, kita akan mengalami cedera daripada lutut. Oke. Ini adalah sebabnya, berbagai sebabnya hampir sama, ya. Ini tesnya. Nah, ini ya. Kalau Anda mengalami hantaman di sini, itu akan mengalami cedera daripada dari mana? Ligamen apa ini? No, this is lateral. ACL di dalam, kepelentir itu LCL. Oke. Nah, ini adalah meniskus. Meniskus itu adalah bantalan, ya. Tulang kita dengan tulang kita ini ketemu, itu kenapa Anda begitu bergerak dengan lemah lembut, bisa menari dan sebagainya? Karena di ujung tulang itu ada apa namanya? Tulang rawan. Ya, hanya tulang rawan. Tapi meniskus ini hanya ada di lutut. Oke? Sama ada juga namanya diskus di tulang belakang kita, ya. Ini juga bisa cedera, ya. Kalau cedera ini biasanya kita lakukan juga kalau hanya sebagian kita lakukan suntikan saja dengan beberapa bahan tadi, bisa dengan sekretum. Tapi kalau sangat mengganggu harus dijahit, ya. Oke, ini meniskus. Jadi meniskus itu fungsinya sebagai bantalan, ya. Kalau kita tidak punya meniskus, susah sekali itu jalan, ya. Sakit sekali kan, tulang ketemu tulang. Oke. Ini adalah special testnya. Kemudian ini patella. Patella sering sekali juga mengalami keretakan, ya, tumburan, ya. Patella bisa kita jahit, bisa kita sambung dengan kawat. Oke. Ini tendon Achilles. Tendon Achilles di mana? Achilles, ada filmnya Achilles. Di mana? Kelemahan seorang siapa? Ken Dedes atau Ken Arok? Adalah tendon Achillesnya. Di mana? Achilles? Izin, Achilles di sini, ya. Oke. Ini tendon terkuat di tubuh kita. Oke. Nah, ini Achilles. Ya, sering cedera. Kadang-kadang kita nggak sengaja, kita lagi jalan enak, ada orang dorong kereta, cek gitu. Bukan, Achillesnya mengalami cedera, ya. Ya, kalau kita sering naik pesawat kan, balapan saya suka didorong pakai kursi roda. Pakai apa?
Nah, ini Achilles ya. Ini juga berbagai juga yang prinsipnya kalau cederanya itu di bawah 50% dia masih bisa konservatif ya. Kita bisa lakukan terapi, pakai RICE. Tapi kalau sesudah di atas itu kita harus jahit ya. Oke. Dislokasi sekarang. Apa namanya dislokasi? Iya, pada barisnya. Oke. Kemudian ini definisinya, dislokasi banyak ya. Sering terjadi pada bahu terutama ya, pada pinggul, pada telapak kaki, pada ankle joint ya, pergelangan kaki. Oke, ini semuanya hampir sama. Sekarang bahu ya, tadi saya katakan bahu rotator cuff ya. Kenapa kita bisa dikasih Tuhan tangan dan kita bisa menjuluk ke sana karena bahu itu berputar pada kita, kerangka dada kita ya, bahu kita ke sana ya, ini. Dan yang menjaga stabilitasnya adalah rotator cuff. Kenapa bahu itu unstable? Jadi bahu itu sendinya itu ini bola, dia hanya dipegang sepertiga, sehingga bahu ini bisa bergerak dengan nyaman ya, leluasa. Tetapi yang pinggul memegang 2/3 ya, sehingga kita tidak bisa leluasa ya. Ini adalah beberapa latihan untuk sendi bahu. Saya katakan tadi ada 4 otot, sit singkatannya supraspinatus, itu di sini. Gejalanya biasanya kita tidak bisa mengangkat tinggi-tinggi. Kalau dia pun mengangkat, dia akan terangkat dengan bahunya. Ya, itu supraspinatusnya, ya. Tetapi kalau kita tidak bisa, ke tangannya ke belakang, itu yang terganggu adalah subscapularis. Pernah makan sayapnya ayam? Dagingnya itu kan dua sisi. Ini di dalam juga, ya. Subscap itu sangat mengganggu, ya. Sangat mengganggu kalau kita mengalami cedera, ya. Ini ya. Ini supraspinatusnya terganggu ya. Oke. Ini adalah latihan daripada memperluas range of motion ya, oke. Ini latihan bahu. Bahu ini sering sekali mengalami komplikasi, tidak hanya pada pasien dengan cedera, tapi pasien dengan stroke ya. Keluarga kita yang mengalami stroke, kalau nggak cepat dilatih lumpuh separuh badan, dia akan mengalami kekakuan pada bahunya. Namanya frozen shoulder, ya. Bahu yang membeku. Nah, ya. Jadi kita kalau mengalami cedera pada bahu akan mengalami yang namanya frozen shoulder, dan itu kalau sudah terkena repot, ya. Dan ini beberapa latihannya. Kita menggunakan elastic bandage ya. Oke, beberapa latihan pada ini. Kemudian bisa dengan bola ya. Stabilisasi dengan bola. Bola ini sangat penting sekali dalam rehabilitasi karena dia bisa melatih keseimbangan ya. Seperti ibu-ibu yang mau melahirkan, itu kan kita kasih senam hamil ya. Itu kita latih juga keseimbangannya, dia disuruh duduk di atas bola. Ya. Dengan ini ada, jadi tadi saya bilang masalah keseimbangan, oke. Fraktur. Tahu ya? Patah tulang ya. Oke. Nah, ini patah lengan. Ini biasanya di sini adalah radius, di sini adalah ulna. Yang sering terjadi tangan kita itu seperti garpu, ya.
Kenapa itu terjadi? Karena kita kalau mau jatuh kita menyangga badan kita begini, ya, sehingga terjadilah fraktur daripada lengan kita. Oke. Nah, ini adalah berbagai tempat yang bisa terjadi, bisa di kepala, bisa di tulang sumsum belakang, ya. Yang sumsum belakang ini yang paling bahaya. Kalau terjadi pergeseran daripada vertebranya itu kita bisa mengalami kelumpuhan. Oke? Ini adalah fraktur yang simple. Ini yang simple. Maaf. Ini yang simple. Ini yang komplit, ini yang keluar, ya. Fraktur kalau keluar itu berbahaya karena dia sudah terinfeksi. Sering sekali tulangnya mengalami keradangan. Kalau tulang sudah keradangan susah sekali untuk disembuhkan, ya. Ini adalah beberapa bagaimana kita melakukan reposisi. Prinsip daripada fraktur, kita harus memberikan bidai, ya. Bidai itu tadi syaratnya harus melewati 2 sendi. Kalau kita patah tulang di sini, bidainya dari sini sampai ke pegang. Jadi harus melewati 2 sendi untuk fiksasi. Ini yang kita namakan mitela, ya. Salah bench. Ini mitela, ya, digendong, ya. Ini adalah beberapa cedera. Kemudian ini berapa lama kesembuhan satu fraktur sampai komplit? Ini adalah beberapa hari, ya. Sampai pada lansia seperti saya, kalau saya mengalami patah tulang, kesembuhannya akan lebih lama, lebih 3 bulan, ya. Kalau bapak ibu kan masih lebih muda, mungkin ya bisa 2 bulan. Anak-anak bisa 3 minggu. Oke. Ya, oke. Kok enggak mau jalan? Oke. Oke, gegar otak kita tahu kalau terbentur kepala, ya. Oke. Karena permainan. Kemudian ini adalah beberapa gejalanya, ya. Terjadi cedera kepala. Kemudian ini bagaimana mencegahnya? Ini semua ada di sini. Dan ini adalah berbagai, mungkin saya izin menyampaikan 2 video, ya, sebentar, ya. Oke. Ini banyak sekali sih, tapi ini lebih banyak ke teori, ya. Saya buat begitu banyak slide karena saya dikasih waktu 1,5 jam, jadi saya bingung, takut kekurangan bahan. Ya, ini latihannya. Ini maybe. Oke. Bisa their ACL reconstruction, but you as the physio want to make sure you've got the right evidence to be sure that they're physically and psychologically ready for that return. If that's what you're looking for, you've come to the right place. Keep watching. Hey everyone, Khalid here, welcome back to Clinical Physio. So perhaps your patient who's had their ACL reconstruction is now 9 months post-surgery and they feel ready to return to sport. They've been doing really well with their rehab, they're doing fantastically on all their strength tests, but you want to make sure that they're ready for action. In this video, I'm going to detail some key tests that you can use to be sure of that. Now I also want to give huge credit to Randall Cooper and Mick Hughes, who have developed the Melbourne ACL 2.0 Rehab Guide, which details all these tests and more. And if you want a link to that particular protocol, you can find it in the description below. So the first test I'd like to take you through is the single leg hop test, also known as the hop for distance test. Quite simply here, we're going to ask our patient to jump from one leg and then land on the same leg, and we're going to measure the distance over which they complete that hop. Now the first time your patient does this, you definitely want to give them a couple of attempts to make sure that they feel comfortable with the test. As you can imagine, if you've never done it before and you've had an ACL reconstruction,
Jumping and landing on the same leg can be quite scary, so don't be surprised if your patient wants to practice this 2 or 3 times before they do the test for real. So quite simply here, we ask the patient to stand on one leg just with their feet in front of a particular marker. They're allowed to use their arms for leverage, and we're going to ask them to hop from one point to another point. They have to control the landing. That's really crucial. We're not going to accept the hop if they either stutter or they lose their balance, or if Yang their ini foot tidak goes boleh ya. land, for example. So we would Ya, actually harus ya. start this test on the non-operated leg because it gives us a baseline measurement to compare the operated leg to. So for example, if we jumped 150 centimeters on the non-operated leg, 150 centimeters would measure 100%. So then we can jump on the operated leg and see if they achieve 60% of that, or 70% of that, or 80% of that. And actually, to make sure that our patient is ready to return to sport, we want to achieve 95% of what is jumped on the non-operated leg. So the second test is the triple hop test. This is very similar to the single leg hop test, but instead of just going jump, land, we're going to do jump, 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 land, all on the same leg. So again, your patient is allowed to practice a couple of times before they do the test measurement, and they're also allowed to use their arms. But once again, we have to make sure that they nail and control that landing for it to be a pure measurement. We're not going to accept it if they lose their balance, or when they come to do the final landing that they have to do a couple of steps afterwards in order to gain their balance. So here, the measurement is the total distance covered from the start line to the landing point on the third jump. We would naturally measure the non-operated leg first to gain our 100% baseline measurement, and we would then compare that on the operated leg. And once again, in order to meet the markers to Itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, prinsipnya bahwa ACL itu harus ada special testnya. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materi dari narasumber Ibu Profesor Dr. Fauzia Nuraini Kurdi SPKFR. Tadi sudah diberikan materi, Bapak Ibu, apa ada yang ingin didiskusikan mungkin dalam hal pelatih dalam menangani atlet, mungkin ada yang mengalami cedera langsung dan mungkin berkaitan dengan rehabilitasinya, pemilihan atau penanganan cederanya. Boleh Pak, sebutkan nama ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumal Yusuf dari sepak bola, Bu. Ada 2 pertanyaan, Bu. Pertanyaan pertama, Bu. Bagaimana cara memulihkan kondisi fisik setelah pertandingan? Yang pertama. Yang kedua, apakah terapi es yang dilakukan atlet, misalnya seperti berendam, kira-kira apa makna, Bu? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak siapa? Pak Jumali dari sepak bola, Bu. Oh, Pak Jumari. Ya, Pak Jumari. Sesudah olahraga ya, kelelahan gitu, Bu. Kelelahan iya. Ya. Apa menurut Bapak-bapak Ibu pasti sudah tahu jawabannya apa? Minum ya. Minum. Jadi kita karena kelelahan itu pasti karena kekurangan cairan ya, dehidrasi ya Pak ya. Jadi pertama kali adalah kita jangan lupa minum, kemudian kita bisa istirahat. Insya Allah dengan itu kita bisa kembali recover, tapi memerlukan waktu dan jangan bertanding lagi ya. Kemudian juga mungkin ada makanan tertentu yang harus kita konsumsi sesudah melakukan pertandingan. Ya, mungkin seperti makan pisang dan cairan yang berisi mineral ya Pak ya,
Kemudian kalau masalah yang ice tadi kalau kita kompres, pembuluh darah akan menyempit, ya. Dengan menyempit itu akan mengurangi perdarahan dan juga akan mengurangi pembengkakan, Pak, ya. Jadi kira-kira begitu, Pak. Mungkin cukup? Ya, Pak. Jadi terapi dengan es, Ya, benar, terapi kompres atau maksud Bapak langsung berendam di air es. Prof, jadi memang kadang-kadang dalam satu program latihan biasanya pelatih itu juga memasukkan untuk program berendam di air es. Nah, mungkin itu ya yang dimaksud, Pak, ya. Jadi untuk mengatasi kelelahan tadi biasanya pelatih karena mungkin ada beberapa literatur yang mengarah ke berendam es, entah seluruh tubuh atau bagian yang lelah-lelah saja, Prof. Misalnya tungkai bagian bawah biasanya direndam pakai air es. Gimana itu, Prof? Itu bisa dikerjakan di rumah, ya. Mungkin apakah mungkin itu disiapkan pada saat pertandingan? Ya, saya kira boleh saja, Pak. Ya itu. Ya. Jadi jawaban dari Prof itu dibolehkan, Bapak. Jadi yang dimaksud sini bukan pada saat setelah pertandingan besoknya enggak tanding, ya. Ini sudah fase selesai pertandingan. Selesai, eventnya selesai, kemudian itu boleh fase relaksasi. Jadi recovery antar pertandingan boleh itu, Pak, dilakukan. Begitu ya, Prof. Kalau di Cina, pasien yang istirahat itu langsung diakupunktur. Jadi dengan diakupunktur itu mereka kembali tenaga energinya kembali, ya, kembali. Makanya camp training di Cina itu yang diambil tuh bayi-bayi yang masih kecil-kecil itu diambil langsung masukin di camp sana, ya. Itu mereka rutin melakukan akupunktur. Baik, Ya, tapi kita belum terbiasa. Belum terbiasa. Baik, jadi tadi ditambahkan oleh Prof kalau untuk terapi dingin atau terapi es tadi diperbolehkan, Bapak, ya. Kemudian ditambahkan lagi dalam rehabilitasi olahraga, dalam hal ini recovery maksudnya Prof tadi, ya, ditambahkan oleh Prof bahwa ada lagi cara lain yaitu akupuntur. Ya, akupuntur itu juga sekarang sudah mulai digunakan di Cina, ya, Prof, ya, sudah sejak dulu. Tradisional, ya, di Cina. Jadi di Indonesia hanya baru sebatas penanganan cedera, saya kira, ya, Prof, ya. Ya, belum untuk preventif. Nah, ini bisa sebenarnya Bapak Ibu, ya. Dan kita membutuhkan sebenarnya kajian-kajian ilmiah. Jadi melalui pelatih-pelatih sebenarnya yang langsung di lapangan, yang langsung bisa membuat desain program latihan yang memang combine dengan program relaksasi, ya, Prof, ya, melalui akupuntur. Begitu ya, Prof, ya? Ya, okay. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oh, dari Ibu Eva, ya. Terima kasih. Izin Ibu, kami dari cabur dayung. Kalau dilihat dari gerakan dari dayung itu sebetulnya tidak ada yang menyebabkan cedera untuk gerakan, karena semuanya tidak melawan gerakan frontal, artinya tidak di luar dari kebiasaan. Tetapi pada saat melakukan latihan mungkin sudah berat, kadang ada cedera yang sering dialami atlet itu pinggang, dokter. Nah, sekarang itu sering cedera pinggang ini sering disebut, lebih lazimnya sering disebutkan katanya saraf kejepit. Sering divonisnya seperti itu. Ya, kami tidak paham yang dimaksud dengan saraf kejepit itu bagaimana. Kemudian penanganannya bagaimana kami sebagai pelatih. Karena kalau kita lihat biasanya tuh kalau kita ke dokter gitu kan, selalunya dianjurkan atau disarankannya itu operasi, selalunya seperti itu. Kalau bisa kan penanganannya bagaimana, sebaiknya jangan sampai dilakukan operasi supaya atlet bisa tetap nyaman dan cederanya bisa diatasi. Itu saja, dokter, terima kasih. Oke, makasih. Sebentar saya cari gambar ini dulu, ya, tulang belakang, ya.
pertanyaan dari Ibu Eva tadi, atletnya itu sebenarnya kalau gerakannya memang gerakan-gerakan dari atlet dayung itu continue itu terus ya Bu ya. Ya sebenarnya memang Prof tadi memang sebenarnya bukan pada bahunya, harusnya memang kan bahu ya, karena ada gerakan yang terus menerus overuse. Mungkin kalau sedikit sebelum Prof menjawab, mungkin lagi disiapin Prof. Jadi memang kalau di dayung itu sebenarnya bukan hanya di cabur dayung, sebenarnya dari dari vertebrae lombar. Iya, spinal cord. Oh, ini mungkin internetnya nggak ada ya. Oh, tapi dari HP bisa? Kita coba Pak. Dari HP-nya Prof. Izin Prof ya. Connect ya? Start ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin karena gerakan dayung ya, dia melakukan overuse daripada vertebrae lumbar ya. Tulang belakang kita kan ada 33. Yang sangat mobile itu adalah lumbal ya, lumbal. Pernah makan sop buntut? Nah, okay. Itulah sop buntut kita itu. Lumbal ya. Oke. Tulang-tulang dari buntut itu bertumpuk-tumpuk, dia mengeluarkan antara tulang dengan tulang itu ada saraf keluar antara tulang dengan tulang, jadi keluar saraf ya. Saraf kita dikeluarkan melalui lubang ya, pokoknya manusia itu hubungannya sama lubang ya. Mati juga dari lubang ya. Kehidupannya banyak mengenai lubang ya. Lubang-lubang itu
sering sekali mengalami yang namanya inflamasi radang ya. Kalau kita sering nonton TV sambil baring, nggak bisa ya, oke. Kalau kita nonton TV sampai baring, posisi badan kita kan tidak bagus ya. Itu lubang saraf kita. Jadi semua saraf kita ini tindakan operasi sudah kita tinggalkan ya. Kita bisa melakukan beberapa suntikan mengurangi keradangan tadi sehingga tidak perlu suntik lagi ya. Pokoknya bagaimana manajemen daripada spine ya. Tulang belakang kita ini kan namanya spine ya istilah kerennya ya. Pokoknya di spine itu ada 33 saraf yang mensarafi tubuh kita. Keluar ada yang ke lengan. Ke lengan ini dibentuk oleh ada namanya plexus. Ke kaki keluar juga mengenai plexus ya. Jadi dari otak, tulang belakang keluarlah saraf-saraf tepi yang mensarafi tangan kita. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu ada yang patah tangan di sini. Patah tangan di sini, tangannya jadi begini, ya. Itu karena di humerus kita itu ada saraf yang melingkari. Namanya nervus radialis. Begitu kita patah di sini, nervus radialisnya putus, tangan kita akan begini, ya. Susah untuk digini. Juga pada kaki. Kebiasaan kita duduk gaya artis ya, kakinya ditumpang ya. Kira-kira kita akan mendapat penyakit namanya Stapes gait ya, yang jalannya kayak ayam jago ya. Jadi kalau jalan gini itu biasanya karena saraf yang mengelilingi tulang fibula itu putus ya. Jadi kebiasaan kita duduk di lantai bersila, terus duduk di kursi juga numpang begini, itu kemungkinannya bisa mengalami Stapes gait tadi ya. Jalan seperti ayam jago ya. Oke, karena penekanan. Jadi tulang saraf tadi karena melewati lubang, begitu lubangnya terganggu inflamasi pasti akan namanya. Itu yang disebutkan saraf terjepit ya Ibu. Kira-kira begitu. Ya, makasih. Mohon maaf slide-nya tidak bisa ditayangkan. Oh, ini ada nih. Oh ya, this one. Ini aja. Oke. Ini nih. Nah, ini pointernya. Oke. Ini ya. Ini satu ruas tulang. Ini namanya vertebrae. Ini adalah yang bagian belakang ya. Yang tadi Mas, yang tadi ya. Nah, ini Mas, ini nih. Ini lubang ya. Jadi tulang ini atas sama bawahnya membentuk kayak lengkungan, dijadikan satu menjadi lubang. Jadi saraf-saraf kita melewati lubang ini. Lubang ini ya. Jadi bayangkan 33 saraf kiri ke kanan. Kalau terjadi peradangan, lubang ini menyempit ya. Sering sekali Bapak Ibu mengeluh sakit kepala karena lubang saraf di kepala itu menyempit ya. Kalau dia datang ke dokter spesialis lain,
pasti akan difoto, akan diperiksa macam-macam, dikira ada sesuatu di kepala, padahal sebabnya ada di leher kita. Jadi kalau saraf kejepit yang di leher itu gejalanya sakit kepala, ya, itu sering sekali. Izin, boleh saya megang salah satu bahu ya? Oke, ya. Ini bahu beliau ini keras sekali, ya. Biasanya orang dengan keras bahu sering ada pusing dan sakit kepala, ya. Kita terapinya kita melakukan relaksasi daripada otot-otot di sini, biasanya aliran. Kenapa kita sakit kepala? Karena aliran darah ke otak berkurang, ya. Karena sarafnya menyempit, pembuluh darahnya kejepit. Pernah enggak duduk di mobil yang miring? Pusing kita kan? Karena arteri vertebra kita tertekuk, sehingga aliran darah ke otak berkurang. Jadi prinsipnya itu sebetulnya aliran aja. Begitu aliran di tubuh kita ini oke, baik, tidak akan tegang, aman ya. Ya, makasih. Mungkin itu saja penjelasannya. Makasih. Baik, terima kasih Prof sudah menjawab pertanyaan dari Bu Eva. Bu Eva, masih ada yang ingin ditanyakan Bu Eva? Cukup? Bapak Ibu yang lain? Pak, satu lagi Prof, boleh Prof? Excited sekali peserta pelatihan BIMTEK ini Prof. Terima kasih, mohon izin Prof. Saya dari cabur pencak silat. Kebetulan pada pertandingan Open di Sumut kemarin itu terjadi sampai meninggal dunia. Itu akibatnya karena bantingan dan mengenai tulang belakang. Itu kurang tahu jelasnya apakah langsung kepala atau di tulang punggung belakang. Itu sebelum dievak ke RS sudah meninggal di tempat. Pertanyaannya, apakah penyebab adalah cedera bagian tulang belakang atau tulang cervicalis sehingga mengakibatkan kematian, Prof? Terima kasih. Makasih Pak. Jadi di tulang belakang kita ini ada pons ya, ada medula oblongata ya, sehingga pada seseorang yang kena pukulan tek gini kan sering mengalami pingsan ya. Kemungkinan karena cederanya begitu berat dia mengalami perdarahan di daerah sini. Atau tadi saya bilang manusia itu lewat lubang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan dari para peserta BIMTEK sudah terjawab dan bisa dimengerti Bapak Ibu semua ya. Jadi memang cedera dalam kegiatan olahraga itu memang selain harus dihindari melalui pencegahan, tapi kita juga harus mengetahui sebenarnya sebagai orang terdekat atlet ya, pelatih itu adalah orang terdekat atlet di lapangan, sehingga memang dalam hal pencegahan pun kita harus sudah mulai merancang atau menyusun program biar tidak mengalami cedera atau preventifnya. Kemudian pada saat akan penanganan kita akan menjadi ujung tombak juga yang menyampaikan kepada tim medis nantinya yang berkompeten seperti dokter ya, dokter ortopedi, kemudian dokter seperti Ibu Frop tadi memang spesialis fisik dan rehabilitasi medik memang ya. Nah jadi memang hal-hal ini perlu diperhatikan sekali oleh pelatih dan alhamdulillah saya sebagai moderator langsung menyimpulkan dari kegiatan ini Prof karena tidak ada lagi peserta yang bertanya. Jadi memang pemahaman cedera dan rehabilitasi bagi atlet itu
sangat penting bagi para pelatih sebagai orang terdekat yang akan menjembatani komunikasi ya, baik melalui program latihan nanti ya yang akan dijalani atlet sebagai upaya pencegahan cedera, dan kemudian juga sebagai fasilitator juga yang akan memfasilitasi antara atlet dengan tim medis yang berkompeten untuk menangani cedera-cedera yang serius ya Bapak Ibu semua pelatih di sini. Nah, jadi akhir kata dari pemaparan materi hari ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata, bertutur kata, bertindak ya. Ada yang tidak berkenan, saya selaku moderator mohon maaf, dan saya kembalikan ke MC kegiatan acara agar bisa ditutup kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis pelatih Sriwijaya Gold 2028. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta pelatihan, hari ini adalah hari penutupan. Sebentar lagi kita melaksanakan penutupan, akan langsung ditutup oleh Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan. Bersabar sebentar, kita langsung penutupan. Setelah penutupan, kita pembagian sertifikat, pembagian uang transport. Jangan dilihat jumlahnya, tapi dilihat adalah perhatiannya ya. Lah lama bapak-bapak ibu-ibu ini pingin melaksanakan pelatihan. Alhamdulillah sudah terwujud, dan lah lama juga dapat uang transport kalau berkumpul di KONI. Alhamdulillah hari ini juga terwujud. Tapi jangan dilihat besarannya, tapi dilihat perhatian KONI Sumatera Selatan kepada Bapak Ibu pelatih yang dibanggakan oleh seluruh pencinta olahraga Sumatera Selatan. Baik, sebentar lagi kita melaksanakan penutupan, Pak. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya